ada larutan CrCl3 dielektrolisis dengan arus sebanyak 1,93 ampere, kemudian waktunya sebanyak 1000 detik. Pertanyaan pertama adalah berapakah liter gas terbentuk di anode? Berarti kita harus tahu reaksi di anode apa, reaksi di katode apa, kan gitu. Kita lihat dulu reaksi di anode. Anode kutub apa? Karena kutub positif, elektrodenya adalah elektroda inert, maka nanti ion-ion yang mendekat di sini adalah ion Cl- dan H2O, karena di sini adalah larutan. Kemudian di katode adalah kutub negatif, maka nanti yang mendekat adalah ion, yaitu Cr3+ dan H2O. Nah, sekarang bagaimana reaksi di anode dan katode? Ya, tentunya kita melihat data potensial reduksinya. Di anode ada Cl- sama H2O. Nanti yang dipilih mengalami reaksi oksidasi adalah ion yang berasal dari golongan halogen nanti akan mengalami oksidasi. Jadi nanti yang dipilih adalah Cl- dari reaksi Cl- menjadi gas Cl2 plus 2 elektron. Di sini ada 2. Jadi nanti di anode di sini akan keluar gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini adalah gas klorin Cl2. Nah, itu nanti yang akan kita hitung volumenya. Kemudian reaksi di katode siapa? Ada Cl3+ sama H2O. Siapa yang mengalami reaksi reduksi? Kenapa Cl3+ mengalami reduksi? Karena dia bukan golongan 1A, 2A, maupun aluminium. Karena potensial reduksinya lebih besar. Sehingga dia mengalami reduksi dari Cr3+ menangkap 3 elektron menjadi Cr. Jadi nanti di katode di sini Cr3+ ini nanti akan mengendap menjadi akan mengendap menjadi logam Cr di sini nanti. Nah, logam Cr-nya nanti masanya bisa dihitung dengan menggunakan hukum Faraday pertama. Yes. Nah, sekarang yang pertama dulu, yaitu menghitung volume gas pada anode. Kita menghitung ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari ini dulu, Faraday-nya. Faraday sama dengan I kali T per 96.500. I-nya adalah 1,93 ampere, waktunya 1000 detik dibagi dengan 96.500. 0,02 satuannya adalah mol elektron. Nah, ini yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung gas Cl2 maupun Cr yang ada di sini maupun yang ada di sini. Acuannya di situ. Nah, dari sini kita nanti akan menghitung gas Cl2 di anode. Itu kan ada reaksi, yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Faraday-nya sebesar 0,02 mol elektron. Itu artinya dalam pembentukan gas Cl2 dibutuhkan 2 elektron. 2 elektron ini sebanding atau setara dengan 0,02 mol elektron. Yang kita cari siapa? Cl2, gas Cl2. Kalau di sini 2, 0,02. Di sini 1, nanti di sini berapa? Pakai perbandingan. Mol Cl2 itu sama dengan ini dibagi ini, ya kan? Dikali koefisiennya ini. Berarti 0,02 mol elektron dibagi 2 elektron dikali koefisien Cl2 yang kita cari 1. Temunya 0,01 mol. Soalnya elektronnya sudah hilang. Nah, dari sini masih ingat untuk mengukur atau menghitung volume molar gas dalam keadaan STP berlaku persamaan mol ya atau N dikali 22,4 liter.
molnya ini 0,01 dikali 22,4 berapa? 0,2243. Itu artinya jika saya mengelektrolisis CrCl3 selama 1000 detik dengan arus 1,93 ampere, gas klorid yang keluar itu sebanyak 0,224 liter. Cari massa Cr sama dengan AR kali I kali T ini N kali 96500. AR-nya Cr adalah 52, arusnya 10 ampere, arusnya adalah 1,93 ampere, waktunya 1000 detik dibagi dengan N. N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam pembentukan logam Cr. Ini kan nanti ya, berarti elektron yang terlibat adalah 3, ditulis 3 dikali 96500, jadi seperti ini. Cara kedua, perhatikan ini. Di katode ada reaksi, di katode itu ada reaksi Cr3 plus 3 elektron menjadi Cr. Nah, Faradaynya tadi berapa? Itu artinya 3 elektron ini itu setara dengan 0,02 mol elektron. Ya, kalau kita mencari Cr2 berarti 2 elektronnya ini setara dengan ini. Kalau kita ingin mencari Cr, maka 3 elektronnya setara dengan ini. Sehingga untuk mencari ini, mol Cr itu sama dengan ya apa? Ini 0,02 mol elektron dibagi elektron yang terlibat ini 3 elektron dikali konvensinya Cr 1 0,006 begini 7 elektron coret tinggal mol. Ini sudah ketemu molnya Cr. Nah, untuk mencari massa Cr itu sama dengan mol dikali dengan AR, molnya 0,0067 dikali AR-nya 52, berapa? 0,3484 gram. Yang berikutnya adalah mencari ion Cr3 plus dan ion Cl yang sisa. Nanti kan ada mula-mulanya ini. Kemudian ini yang bereaksi Cr3 plus menjadi Cr atau Cl menjadi Cl2. Nanti mula-mula dikurangi reaksi, itu adalah yang sisa atau yang tinggal dalam larutan. Konsentrasi Cr3 plus. Berarti nanti mencari konsentrasi Cr3 plus sisa itu sama dengan konsentrasi Cr3 plus mula-mula dikurangi konsentrasi Cr3 plus yang bereaksi. Mula-mula dulu, mencari mula-mula. Yang pertama adalah mencari konsentrasi Cr3 plus mula. Mula-mulanya gini, ini itu kan larutan Cl3 terion menjadi Cr3 plus 3 Cl min. Ini ya. Nah, kita mencari molnya dulu, Cl3-nya. Jadi mol dari CrCl3, mol CrCl3 itu sama dengan molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya 0,05, volumenya adalah 0,5 liter, menjadikan liter. Berapakah? 0,025 satuannya mol. Artinya gini, kalau CrCl3-nya ini adalah 0,025
mol, maka Cr3 plusnya berapa? Sama, karena koefisiennya di sini sama-sama 1, yaitu 0,025 mol. Guys, kita sudah mendapatkan Cr3 plus mula-mula. Ini. Jadi Cr3 plus mula itu sebanyak 0,025 mol. Berikutnya, kita mencari Cr3 plus yang bereaksi. Yang bereaksi di mana Cr3 plusnya? Di katode. Di katode ada reaksi Cr3 plus menangkap 3 elektron menjadi paradenya dari ketemu berapa? 0,02 ya, mol elektron. Yang kita cari siapa? Cr3 plus. Tadi kan cari ini, sekarang cari ini. Itu artinya 3 elektron ini sebanding dengan 0,02 mol elektron. Sehingga mol Cr3 plusnya sama dengan 0,02 mol elektron dibagi 3 elektron dikali 1 karena toplasnya 13 sama dengan 0,0067 satuannya adalah mol. Sehingga mencari mol Cr3 plus sisa itu sama dengan mula-mula dikurangi yang bereaksi. Mula-mulanya adalah 0,025 dikurangi yang bereaksi 0,0067 ketemu 183 mol. Yang ditanyakan konsentrasi, berarti konsentrasi Cr3 plus sisa itu sama dengan mol dibagi volume. Molnya 0,0183 mol, volumenya adalah 0,5 liter. Ketemunya sama dengan 36 molar. Ini konsentrasi Cr3 plus yang tersisa dilakukan setelah dielektrolisis selama 1000 detik.